Malam mulai turun di kota kecil yang hiruk-pikuknya hanya terasa di siang hari. Di sebuah jalan utama yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah garasi besar dengan pelang kayu kusam bertuliskan, Suyatno Rental Mobil. Catnya sudah pudar, tapi ironisnya justru semakin memperkuat kesan bahwa tempat itu penuh aktivitas. Deretan mobil berjejer di halaman, mulai dari sedan tua, minibus, sampai beberapa mobil baru keluaran tahun lalu. Di balik semua itu, berdirilah sosok yang menjadi pusat cerita, Pak Suyatno. Pria berusia sekitar 50-an tahun itu bertubuh kekar, wajahnya keras, dan suaranya lantang. Ia bukan orang sembarangan di mata warga. Meski hanya bos rental mobil, namanya cukup dikenal, bahkan sering disebut-sebut sebagai orang yang punya banyak koneksi. Namun, di balik senyumnya yang tipis ketika berbicara dengan pelanggan, tersembunyi sifat temperamental yang membuat karyawannya selalu waspada. "Jangan main-main sama aku kalau kerja di sini," begitu sering ia berteriak di garasi. Nada suaranya kasar, membuat para sopir dan karyawan lebih memilih menunduk ketimbang menatap matanya. Pak Suyatno punya ambisi besar. Ia ingin disegani, dihormati, dan dipandang sebagai raja mobil di daerahnya. Tidak cukup baginya sekadar dikenal sebagai pemilik rental. Ia ingin setiap orang yang melewati jalan itu menoleh dengan kagum, membicarakan betapa hebatnya dia mengelola usaha. Ia ingin para pejabat memandangnya sebagai orang terpandang, bukan sekadar pemilik usaha jasa transportasi. Namun, ambisi itu berjalan seiring dengan sifat keras dan temperamentalnya. Ia sering marah-marah pada sopir yang telat setor uang. Ada beberapa kisah yang beredar tentang bagaimana ia pernah menampar sopir di depan pelanggan karena dianggap mempermalukannya. Bahkan, seorang karyawan lama pernah bercerita bahwa Suyatno tidak segan memukul dengan gagang kunci roda hanya karena mobil telat dikembalikan pelanggan. "Kalau mau kerja di sini, nurut sama aturan. Jangan banyak alasan," begitu katanya. Sebagian karyawan sudah terbiasa dengan sifat itu. Mereka menganggapnya sebagai risiko bekerja di bawah bos yang keras kepala. Tapi di balik semua itu, banyak yang diam-diam menyimpan rasa takut. Mereka tahu, Pak Suyatno tidak pernah bercanda dengan ancamannya. Ambisi yang membara itu bukan muncul begitu saja. Ada dendam masa lalu yang mengendap di hatinya. Dulu, sebelum punya usaha rental, Suyatno hanyalah kernet angkot. Ia menghabiskan hari-harinya berteriak di pinggir jalan, mengajak penumpang naik, lalu berdesakan di bangku sempit bersama sopir. Uang yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kadang tidak cukup untuk membeli rokok. Yang membuat hatinya semakin perih adalah penghinaan yang sering ia terima. Banyak orang meremehkannya. Ada yang menyebutnya hanya tukang teriak atau pengais receh jalanan. Bahkan, beberapa sopir angkot senior kerap meledeknya dengan kasar, seolah-olah ia hanyalah pion kecil yang tidak punya masa depan. "Dasar kernet, paling juga tuanya tetap begitu," ejek seorang sopir yang masih terngiang di kepalanya. Kata-kata itu membekas, menjadi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Suyatno berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan dirinya. Ia tidak mau selamanya dianggap remeh. Ia ingin orang-orang yang pernah merendahkannya menunduk ketika menyebut namanya. Janji itu ia bawa hingga akhirnya ia bisa merintis usaha rental. Bermodalkan satu mobil bekas yang ia cicil dengan susah payah, ia mulai menawarkan jasa antar jemput. Dari satu mobil, bertambah menjadi 2, lalu 5, hingga kini ia memiliki belasan unit. Usaha itu berkembang pesat, apalagi karena ia punya jaringan dengan beberapa pejabat yang sering membutuhkan kendaraan untuk acara dinas. Namun, meski sudah berhasil, sifatnya tetap keras. Semakin besar usahanya, semakin kuat pula rasa ingin disegani. Ia tidak sekadar ingin sukses, tapi ingin berkuasa. Ia ingin orang bicara tentangnya dengan nada penuh hormat, bukan sekadar pujian biasa. Di garasi, ia sering berkeliling dengan langkah berat. Tangannya selalu menggenggam rokok kretek, sementara matanya tajam mengamati siapa saja yang bekerja. Suasana hening selalu tercipta setiap kali ia hadir, seolah para karyawan menahan napas. "Mana setoran hari ini?" tanyanya dengan suara dingin. "Sudah saya taruh di laci, Pak,"
Jawab salah satu sopir dengan suara gemetar. Besok jangan telat. Kalau telat, siap-siap saja, ancamnya. Kata-kata itu singkat, tapi sudah cukup untuk membuat bulu kuduk karyawan meremang. Mereka tahu, ancaman Pak Suyatno bukan sekadar omong kosong. Meski keras, tidak bisa dipungkiri bahwa ia punya karisma aneh. Beberapa orang merasa segan tanpa alasan jelas. Tatapannya seperti punya daya tekan, membuat orang sulit menolak keinginannya. Pelanggan seringkali mengaku terhipnotis dengan cara bicaranya yang tegas. Tidak heran, rentalnya selalu ramai, dan perlahan-lahan ia mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai sosok yang ditakuti. Tetapi, kesombongan semakin tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar ingin dihormati sebagai pengusaha sukses. Ia ingin dipandang sebagai penguasa jalanan, orang yang namanya menjadi simbol kekuatan di daerah itu. Ia ingin warga setempat menganggapnya bukan hanya bos rental, tapi tokoh penting yang wajib dihormati. Malam-malamnya sering ia habiskan duduk di teras rumah, menatap garasi dengan deretan mobil yang berkilau di terpa lampu jalan. Di balik sorot matanya, ada rasa puas, namun juga ada kegelisahan. Ia merasa apa yang sudah ia capai belum cukup. Seolah ada sesuatu yang masih kurang, sesuatu yang bisa membuatnya lebih disegani, lebih dihormati, lebih ditakuti. Kadang, ketika duduk sendirian, ia mengingat kembali masa lalu. Ia membayangkan wajah-wajah orang yang dulu menghina. Ia ingin mereka datang dan melihat bagaimana hidupnya kini. Namun, bayangan itu justru membuat amarahnya semakin besar. Ia tidak sekadar ingin membuktikan diri. Ia ingin balas dendam. Ambisi dan dendam itu menyatu, menjadi bara yang terus membakar batinnya. Setiap hari ia mengatur karyawan dengan aturan keras, seolah takut kalau ada celah yang membuatnya terlihat lemah. Ia tahu, dalam dunia usaha, kelemahan sedikit saja bisa membuatnya jatuh. Dan ia bersumpah, tidak akan membiarkan itu terjadi. Garasi itu menjadi saksi bisu. Suara mobil keluar masuk, setoran yang dihitung setiap malam, dan teriakan marah-marah yang menggema. Semua orang yang bekerja di sana tahu, mereka sedang berada di bawah kendali seorang bos yang ambisinya melebihi sekadar urusan uang. Pak Suyatno bukan hanya ingin sukses. Ia ingin menjadi legenda. Ia ingin namanya dikenang sebagai orang yang tidak bisa diganggu, orang yang disegani bukan karena hartanya saja, tapi karena wibawanya. Dan di balik setiap senyumnya kepada pelanggan, ada tekad keras yang tidak pernah surut. Tekad untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang berani meremehkan dirinya lagi. Bab pertama kisah ini berhenti di sini, pada sosok Suyatno, bos rental mobil yang penuh ambisi, keras, dan menyimpan dendam masa lalu. Dunia di sekitarnya belum tahu, bahwa ambisi itu kelak akan membawanya ke jalan gelap yang tidak bisa ia hindari. Malam Jumat Kliwon tiba dengan udara yang berbeda dari malam-malam biasanya. Kota kecil tempat Pak Suyatno tinggal terasa sunyi, seolah semua orang memilih cepat masuk rumah. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di jalan bergetar seperti berbisik. Lampu jalan redup, hanya menyisakan bayangan panjang di trotoar yang sepi. Pak Suyatno duduk di teras rumahnya, sebatang rokok kretek terselip di jari. Asapnya mengepul, namun pikiran Suyatno melayang entah kemana. Meski rental mobilnya berkembang pesat, hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu, perasaan bahwa dirinya belum cukup disegani. Ia ingin lebih. Ia ingin orang tunduk padanya tanpa alasan. Ia ingin ketika berjalan di pasar, semua orang menunduk. Ambisi itu membuatnya teringat pada sebuah cerita lama. Dari mulut ke mulut, warga sering membicarakan seorang dukun tua di pinggiran kota. Konon, dukun itu mampu memberikan ilmu pengasihan dan wibawa. Orang yang menjalani ritualnya akan dipandang dengan rasa segan, ditakuti sekaligus dihormati. Bahkan ada cerita bahwa beberapa pejabat pernah datang kepadanya untuk mempertahankan jabatan. Nama dukun itu hanya disebut dengan samar. Ada yang menyebutnya Mbah Ranu, ada pula yang sekadar menyebutnya orang tua di kebun bambu. Suyatno tidak peduli siapa namanya. Yang penting, ia menemukan jalan untuk menggapai ambisinya. Tanpa banyak pikir,
Malam itu ia memutuskan berangkat. Dengan mobil hitamnya, ia menyusuri jalan gelap menuju desa yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal dukun tua itu. Jalan semakin sepi, hanya ada suara mesin mobil dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam berkendara, ia menemukan jalan setapak yang dipenuhi rumpun bambu. Suara bambu yang bergesekan tertiup angin membuat suasana semakin mencekam. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah joglo tua, remang diterangi lampu minyak. Atapnya ditutupi lumut, dan dinding kayunya mulai rapuh dimakan usia. Pak Suyatno turun dari mobil. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Ia melangkah dengan hati berdebar, meski wajahnya tetap keras. Di depan pintu rumah, ia mengetuk pelan. Suara serangga malam mendominasi, hingga akhirnya pintu kayu itu berderi terbuka. Sosok kurus renta muncul, tubuhnya dibalut kain lurik lusuh. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam menusuk. Itulah Mbah Ranu, sang dukun yang konon punya ilmu gaib. Sampeyan datang juga, suara dukun itu serak, seolah sudah tahu kedatangan Suyatno sejak lama. Pak Suyatno sedikit kaget, tapi ia menegakkan dada. Saya dengar, jenengan bisa memberi orang wibawa. Supaya dihormati. Saya butuh itu. Mbah Ranu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang tinggal beberapa. Ia memberi isyarat agar Suyatno masuk. Aroma dupa langsung menyergap begitu kaki Suyatno melewati ambang pintu. Ruangan itu remang, penuh dengan patung kecil, keris, dan sesaji berupa bunga, kemenyan, serta kendi berisi air. Banyak yang datang padaku dengan permintaan macam-macam, ucap Mbah Ranu pelan. Ada yang minta kaya, ada yang minta jabatan. Tapi kau, berbeda. Kau ingin disegani, ingin dihormati. Suyatno mengangguk mantap. Ya. Saya tidak mau orang meremehkan saya lagi. Saya ingin semua orang tunduk begitu melihat saya. Dukun tua itu memandangnya lama, lalu berjalan menuju pojok ruangan. Ia mengambil sebuah kendi kecil berwarna hitam, lalu meletakkannya di hadapan Suyatno. Ada cara. Tapi jalan ini tidak mudah, katanya pelan. Ilmu wibawa dan pengasihan bukan sekadar doa. Ia butuh pengikat. Dan pengikat itu adalah darah. Suyatno mengerutkan kening. Darah? Maksudnya? Darah orang terdekatmu, jawab Mbah Ranu tenang, seolah sedang menyampaikan hal biasa. Tumbal. Itulah syaratnya. Tanpa tumbal, ilmu ini tidak akan menempel. Kau akan dihormati, tapi hanya sebentar. Kalau ingin kekuasaanmu langgeng, harus ada darah yang dikorbankan. Ruangan itu semakin terasa menekan. Suyatno menelan ludah, mencoba memahami kata-kata dukun itu. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka akan sejauh ini. Kalau saya lakukan, tanyanya hati-hati. Mbah Ranu menundukkan kepala, lalu menatapnya lagi dengan mata merah berkilat. Kalau kau lakukan, maka semua orang akan menunduk padamu. Kau akan jadi orang yang dihormati. Tatapanmu saja bisa membuat orang gentar. Tapi ingat, setiap bulan tumbal itu harus terus ada. Sekali kau berhenti, semua yang kau dapatkan akan berbalik menelanmu. Kata-kata itu menancap di telinga Suyatno seperti bisikan setan. Di satu sisi, ada rasa takut. Tapi di sisi lain, ada bara ambisi yang menyala. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali jadi orang biasa yang diremehkan. Baik, jawabnya akhirnya. Saya siap. Dukun itu tersenyum lebar, kali ini memperlihatkan gigi hitam yang mengerikan. Ia lalu mengambil mangkuk tanah liat, mengisinya dengan air dari kendi hitam, lalu menaburkan bunga kering. Aroma menusuk memenuhi ruangan. Ritual akan dilakukan malam Jumat Kliwon. Kau harus membawa tumbal itu ke sini. Setelah darahnya menyatu dengan air dalam kendi ini, barulah ilmu wibawa akan melekat padamu. Suasana ruangan seakan semakin dingin. Bayangan dari lampu minyak menari-nari di dinding,
menyerupai sosok-sosok yang bergerak. Suyatno merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap diam, mendengarkan setiap ucapan dukun itu. Mulai malam ini, hatimu akan diuji. Kau akan bermimpi buruk. Kau akan mendengar suara-suara. Jangan goyah. Semua itu hanya tanda bahwa roh-roh sedang mendekat. Jika kau kuat, ilmu ini akan jadi milikmu. Kalau kau lemah, mereka akan mengambilmu. Suyatno mengangguk, meski dadanya berdebar kencang. Ia tahu apa yang ia pilih bukan jalan biasa. Tapi ambisinya lebih besar daripada rasa takut. Mbah Ranu lalu memadamkan lampu minyak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Hanya nyala dupa yang samar menyala, mengeluarkan asap tipis. Di tengah asap itu, Suyatno seolah melihat bayangan wajah-wajah aneh. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang menatapnya dengan mata kosong. Pergilah, suara Mbah Ranu terdengar pelan, seperti gema dari kegelapan. Bawa tumbal itu padaku. Dan ingat, sekali kau masuk jalan ini, tidak ada kembali. Pak Suyatno keluar dengan langkah berat. Malam semakin larut, suara bambu berderak tertiup angin. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju kembali ke kota. Namun, sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi suara-suara samar. Seolah bisikan gaib mengikuti dari balik pepohonan. Darah, darah, darah. Dan di balik rasa takut itu, ada senyum tipis yang terbit di wajah Suyatno. Ia tahu, jalan ini gelap. Tapi ia juga tahu, hanya dengan jalan inilah ia bisa menjadi orang yang benar-benar disegani. Malam itu udara terasa berat, seolah ada yang menggantung di langit kota kecil itu. Awan hitam menutupi bulan, menyisakan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Di garasi rental, Pak Suyatno berdiri dengan wajah dingin, menatap seorang sopir muda yang tengah menunduk ketakutan. Namanya Wahyu, salah satu sopir yang bekerja padanya hampir setahun. Wajahnya kurus, tubuhnya agak ceking, dan tutur katanya sering terdengar gugup. Beberapa kali ia dianggap kurang disiplin, telat setor uang, terlambat mengembalikan mobil, bahkan pernah mengeluh soal gaji yang tak kunjung naik. Bagi karyawan lain, Wahyu hanya sopir yang biasa-biasa saja. Namun bagi Suyatno, ia adalah penghalang kecil yang berpotensi menjadi duri dalam daging. Sejak pertemuan dengan Mbah Ranu, pikirannya terus dihantui bisikan, tumbal, tumbal, darah orang terdekat. Kata-kata itu bergaung setiap kali ia memejamkan mata. Semakin lama, wajah Wahyu selalu muncul di dalam bayangannya. Sopir itu dianggap membangkang, dan dalam logika dingin Suyatno, dialah yang paling pantas dijadikan tumbal pertama. Wahyu, ikut aku, perintahnya malam itu. Suaranya berat, dingin, tanpa ruang untuk ditolak. Wahyu terkejut. Malam-malam begini, Pak? Ada apa? Sudah, ikut saja. Ada kerjaan khusus, jawab Suyatno singkat. Tatapannya menusuk, membuat Wahyu tak berani menolak. Mereka masuk ke sebuah mobil hitam yang sejak lama jarang dipakai. Mobil itu terparkir di sudut garasi, selalu terkunci rapat. Karyawan lain bahkan jarang melihat ada yang berani memindahkannya. Malam ini, mobil itu tampak seperti menunggu perannya. Mesin menyala, suara knalpot meraung lirih. Suyatno menyetir tanpa bicara. Jalanan kota kecil itu sepi, hanya sesekali ada kendaraan melintas. Wahyu duduk gelisah di kursi penumpang, menunduk sambil menggenggam lututnya. Mau kemana, Pak? Tanyanya hati-hati. Suyatno tidak menjawab. Wajahnya kaku, matanya lurus menatap jalan. Hanya suara mesin dan deru angin yang terdengar. Setelah hampir 15 menit, mobil itu masuk ke jalan setapak menuju kebun bambu, tempat ia pernah menemui Mbah Ranu. Di sanalah segalanya dimulai. Mobil berhenti di tengah hutan bambu. Angin berhembus kencang, membuat batang-batang bambu berderak. Suara itu terdengar seperti bisikan ratusan mulut, mencekam. Turun, perintah Suyatno. Wahyu ragu,
Tapi ia menuruti. Kakinya gemetar ketika menjejak tanah lembab. Udara dingin menusuk tulang, dan perasaan aneh membuat bulu kuduknya berdiri. Suyatno berjalan ke bagasi, membuka pintu, lalu mengeluarkan sebuah kendi hitam yang pernah diberikan Mbah Ranu. Dari dalam saku, ia mengeluarkan pisau kecil berbalut kain putih. Wahyu terbelalak. "Pak, ini apa?" Suaranya bergetar. Suyatno menatapnya dingin. "Kau sopir yang membangkang. Kau tidak pantas lagi bekerja di sini." "Pak, saya minta maaf kalau sering salah. Tapi jangan begini, Pak, saya punya keluarga." Wahyu mulai menangis, tubuhnya bergetar ketakutan. Namun wajah Suyatno tetap keras. Di dalam kepalanya, suara bisikan itu semakin nyaring. "Darah, darah, sekarang." Dalam sekejap, pisau itu menyayat lengan Wahyu. Teriakan kencang menggema di tengah hutan. Darah segar mengucur, menetes ke tanah, lalu ditampung ke dalam kendi hitam. Wahyu berusaha melawan, tapi tubuhnya lemah. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. "Diamlah, ini untuk sesuatu yang lebih besar," gumam Suyatno dengan suara bergetar, antara takut dan nekat. Wahyu jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang, matanya membelalak. Tidak lama kemudian, tubuhnya membiru, bibirnya membiru, seperti tercekik udara yang tak terlihat. Suara terakhir yang keluar hanyalah desahan lirih, lalu sunyi. Suyatno berdiri kaku, napasnya memburu. Tangannya berlumuran darah, kendi hitam kini terisi cairan merah pekat yang hangat. Angin mendadak berhenti, seolah hutan ikut terdiam menyaksikan pengorbanan itu. Ia memasukkan tubuh Wahyu ke kursi belakang mobil, lalu menutup pintu dengan wajah dingin. Matanya menatap langit, merasa seolah seluruh dunia kini berbeda. Ada sesuatu yang menempel pada dirinya, beban, sekaligus kekuatan. Keesokan paginya, warga kota digemparkan dengan kabar, seorang sopir rental ditemukan tewas di dalam mobil. Mobil itu terparkir di tepi jalan, tubuh korban membiru tanpa sebab jelas. Polisi sempat memeriksa, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan selain luka sayat kecil di lengannya. "Seperti mati kehabisan oksigen," begitu kata salah satu petugas medis. Namun, kasus itu tidak berlanjut. Warga hanya bergosip, lalu melupakan perlahan. Bagi karyawan rental, kejadian itu menambah rasa takut. Mereka tidak berani bertanya, tidak berani menduga-duga. Semua memilih diam. Yang aneh, setelah kejadian itu, rental Suyatno justru semakin ramai. Pelanggan berdatangan lebih banyak dari biasanya. Bahkan beberapa pejabat mulai menyewa mobil untuk urusan pribadi. Yang lebih mengerikan, aura Suyatno berubah. Tatapannya lebih tajam, suaranya lebih berwibawa. Karyawan yang biasanya masih berani berkeluh kesah, kini hanya menunduk setiap kali ia bicara. Tidak ada yang berani menatap matanya langsung. Beberapa orang mengaku, ketika berbicara dengan Suyatno, mereka merasa seperti ditindih. Nafas mereka pendek, tubuh mereka gemetar, dan ada rasa segan yang tidak bisa dijelaskan. "Pak Suyatno sekarang beda, kayak punya wibawa gaib," bisik salah satu warga di warung kopi. Dan benar saja, Suyatno mulai mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia dihormati, disegani, ditakuti. Tidak ada yang berani menentang. Rentalnya semakin maju, uang mengalir deras, dan posisinya di mata warga semakin tinggi. Namun, di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihapus. Darah pertama sudah ditumpahkan. Jalan yang ia pilih kini terbuka lebar, jalan gelap yang tidak mungkin lagi ia tinggalkan. Di malam sunyi, ketika ia duduk di teras rumahnya sambil menatap garasi penuh mobil, ia kembali mendengar bisikan samar, "Satu sudah terikat, jangan berhenti." Dan Pak Suyatno hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa ambisinya mulai terwujud dengan harga yang sangat mahal. Sejak kematian misterius Wahyu, suasana di rental mobil Pak Suyatno berubah drastis. Bukan hanya karena satu karyawan hilang, tetapi karena aura aneh yang mulai memancar dari sosok bos mereka.
Para pekerja kini tidak hanya takut pada kemarahan atau pukulan Suyatno, melainkan pada sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi nyata terasa. Di garasi, setiap kali Suyatno melangkah masuk, suasana langsung hening. Obrolan yang tadinya ramai tiba-tiba terhenti, tawa sopir mendadak padam, dan hanya suara langkah sepatunya yang terdengar. Pandangannya yang tajam membuat siapapun menunduk, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan tengkuk mereka agar tidak berani menatap mata sang bos. Kenapa jadi begini, ya? Rasanya tiap kali beliau melihatku, dadaku sesak, bisik seorang sopir kepada rekannya saat mereka sedang menunggu giliran setoran. Rekannya hanya menggeleng. Sudahlah, jangan banyak omong. Kalau ketahuan, bisa celaka. Mereka semua merasakan hal yang sama. Aura wibawa itu bukan wibawa biasa, bukan sekadar rasa segan pada seorang atasan. Ada semacam tekanan gaib yang membuat orang merasa kerdil di hadapan Suyatno. Bahkan warga sekitar pun ikut merasakannya. Dulu, Suyatno dikenal galak, tapi setidaknya masih bisa diajak bicara di warung kopi atau sekadar bertegur sapa. Kini, siapapun yang berpapasan dengannya di jalan memilih menunduk atau berpura-pura sibuk. Mereka tidak berani menatapnya lama-lama. Ada cerita seorang penjual gorengan yang pernah menatap mata Suyatno tanpa sengaja. Ia mengaku tubuhnya langsung lemas, gorengan di tangannya jatuh berceceran ke tanah, dan malamnya ia sakit panas tanpa sebab. Kayak ditatap makhluk, bukan manusia, begitu ceritanya kepada tetangga. Kabar itu cepat menyebar, dan semakin banyak orang yang menghindari tatapan langsung dari Suyatno. Meski begitu, anehnya, pelanggan rental justru semakin banyak. Orang-orang yang tadinya jarang menyewa mobil, kini mendatangi garasi dengan wajah penuh hormat. Mereka membayar mahal tanpa banyak tawar-menawar. Bahkan pejabat daerah pun mulai menggunakan jasa rental itu untuk perjalanan dinas maupun acara pribadi. Kalau sewa di tempat Pak Suyatno, aman. Mobilnya terawat, dan, entahlah, rasanya lebih nyaman saja, kata seorang pejabat kepada bawahannya. Namun, kenyamanan itu hanyalah permukaan. Banyak yang tidak berani mengaku terang-terangan, tapi beberapa pelanggan pernah mengalami mimpi buruk setelah berurusan dengan Suyatno. Seorang pengusaha yang menyewa mobil untuk perjalanan bisnis bercerita bahwa malam setelah ia bertemu Suyatno, ia bermimpi berada di dalam mobil gelap yang penuh darah. Dari kaca spion, ia melihat sosok sopir muda berwajah biru, sosok yang mirip Wahyu. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan sejak itu tidak pernah berani lagi meminjam mobil dari rental itu. Ada pula seorang guru yang menyewa mobil untuk perjalanan keluarga. Sepulangnya, ia mengaku bermimpi didatangi sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di ujung ranjang, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Guru itu jatuh sakit seminggu penuh, tubuhnya lemah tanpa sebab medis yang jelas. Cerita-cerita itu membuat orang makin yakin bahwa rental Suyatno bukan tempat biasa. Tapi anehnya, bukannya dijauhi, justru makin banyak yang datang. Seolah ada daya tarik gaib yang memaksa orang untuk tetap mendekat, meski tahu ada bahaya tersembunyi. Di sisi lain, kehidupan Suyatno sendiri berubah. Ia semakin percaya diri, bahkan sering menunjukkan sikap angkuh di hadapan orang-orang. Jika dulu ia masih menyapa tetangga dengan basa-basi, kini ia hanya lewat dengan tatapan dingin. Orang-orang langsung menyingkir memberi jalan, seperti tikus yang takut pada ular. Karyawan pun tak lagi berani membantah perintahnya, sekecil apapun. Jika ia berkata mobil harus dicuci ulang meski sudah bersih, mereka menurut. Jika ia menyuruh sopir menunggu berjam-jam tanpa penjelasan, mereka patuh tanpa protes. Pak Suyatno sekarang seperti bukan manusia biasa, bisik salah satu karyawan lama, sambil menunduk. Beberapa karyawan bahkan mengaku sering mendengar suara aneh di garasi tengah malam. Jeritan samar, suara ketukan di dalam mobil yang kosong, atau suara tangisan lirih dari bagasi. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras, apalagi kepada Suyatno. Yang lebih mencekam, beberapa karyawan baru mengaku pernah melihat bayangan hitam berdiri di dekat mobil hitam tua yang jarang dipakai. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Namun,
Ketika mereka bercerita kepada karyawan lain, jawabannya hanya satu, diamlah. Jangan macam-macam kalau masih ingin bekerja. Di tengah semua itu, Suyatno merasa puas. Ia merasakan perubahan besar pada dirinya. Tatapannya kini benar-benar bisa membuat orang segan. Setiap kali ia melangkah ke warung kopi atau pasar, orang-orang langsung memberi tempat duduk, bahkan tanpa ia minta. Ia disapa dengan penuh hormat, seolah dirinya seorang pejabat tinggi. Malam-malamnya pun kini berbeda. Ia sering duduk di teras rumah, memandangi deretan mobil yang terparkir. Angin malam membawa suara samar, seperti bisikan yang menyanjungnya, "Kau hebat, kau disegani, semua orang tunduk padamu." Bisikan itu membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia tempuh benar. Ia tidak lagi merasa takut, hanya ada rasa puas yang membuncah. Namun, di balik semua itu, ada saat-saat di mana ia merasakan keganjilan. Kadang, ketika menatap cermin, ia melihat bayangan matanya berbeda, merah samar, bukan hitam seperti biasanya. Kadang ia mendengar suara langkah di dalam garasi, padahal semua mobil terkunci rapat. Sekali waktu, ketika ia tidur, ia bermimpi berada di tengah hutan bambu. Di depannya, berdiri sosok-sosok berwajah pucat, tubuh mereka membiru. Mereka menatapnya tanpa bicara, lalu satu persatu lenyap dalam asap. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi anehnya, tidak merasa takut, hanya semakin yakin bahwa itu adalah tanda dari ilmu yang sedang bekerja. Semua itu ia abaikan. Baginya, selama rental makin ramai dan semua orang segan padanya, maka setiap mimpi buruk, setiap suara aneh, hanyalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Namun, bagi orang lain, perubahan Suyatno adalah sesuatu yang menakutkan. Warga mulai berbisik di belakang, karyawan semakin was-was, dan pelanggan datang dengan wajah hormat namun meninggalkan cerita horor. Di kota kecil itu, nama Pak Suyatno kini bukan hanya dikenal sebagai bos rental mobil. Ia mulai dikenal dengan sebutan lain, orang yang tatapannya membuatmu tidak bisa tidur malam. Dan di setiap langkahnya, aura wibawa yang aneh itu terus mengintai, menyelimuti siapapun yang berani berada di dekatnya. Malam itu, setelah para sopir pulang dan garasi kembali sunyi, Pak Suyatno duduk sendirian di ruang tamunya. Di hadapannya, tersaji dupa yang mengepul, menebarkan bau wangi bercampur getir. Suara jangkrik di luar rumah samar-samar terdengar, namun teredam oleh bisikan yang hanya bisa ia dengar seorang diri. Bisikan itu adalah suara sang dukun tua yang dulu memberinya ritual pengasihan. Seperti janji awal, ilmu itu tidak datang tanpa syarat. Dan kini, syarat itu kembali ditagih. Wibawa tidak datang begitu saja, Suyatno. Kau harus memberi makan pada apa yang sudah kau pelihara. Suara berat sang dukun bergema di kepalanya. Suyatno menghela napas panjang. Ia tahu benar maksud kalimat itu. Ilmu yang sudah membuatnya disegani, yang telah melipat gandakan keuntungan rentalnya, ternyata menuntut bayaran rutin. Bukan sekadar sesajen atau dupa, melainkan darah manusia. Setiap bulan, harus ada tumbal baru, lanjut suara itu. Kalau tidak, semua akan berbalik menelanmu. Pak Suyatno menggenggam lututnya erat. Ia tidak bisa mundur. Ia sudah merasakan manisnya dihormati, dipandang berwibawa, bahkan pejabat pun kini berurusan dengannya. Bagaimana mungkin ia kembali menjadi orang biasa, dipandang rendah hanya sebagai pemilik rental kecil? Tidak, ia tidak akan menyerahkan itu semua. Maka, keputusan dibuat, tumbal harus terus berlanjut. Sasaran pertama setelah Wahyu adalah seorang karyawan baru bernama Jaya. Anak muda itu dikenal cerewet, banyak bertanya, dan sering terlihat penasaran dengan mobil hitam tua yang selalu terparkir di pojok garasi. "Pak, kenapa mobil itu nggak pernah dipakai? Padahal mesinnya bagus," tanya Jaya suatu siang. Pertanyaan yang terdengar sepele itu membuat jantung Suyatno berdegup cepat. Matanya langsung menatap Jaya tajam, tatapan yang membuat anak muda itu gugup dan menunduk. "Jangan banyak tanya. Kerjamu saja yang benar," jawabnya dingin. Sejak hari itu, Suyatno mulai memperhatikan Jaya. Anak itu memang rajin bekerja,
tapi mulutnya yang usil bisa menjadi ancaman. Apalagi beberapa kali ia terlihat berbincang dengan sopir-sopir lama, seolah mencari tahu tentang gosip kematian Wahyu. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Jaya tidak lagi terlihat di garasi. Beberapa sopir bertanya-tanya, tapi Suyatno hanya menjawab enteng, dia pulang kampung. Katanya nggak betah kerja di sini. Namun, seminggu kemudian, kabar beredar bahwa Jaya tidak pernah sampai ke kampung halamannya. Keluarganya bahkan mendatangi garasi rental untuk mencari, tapi pulang dengan kecewa karena tak mendapat jawaban jelas. Anehnya, setiap kali ada karyawan yang hilang, selalu ada cerita tentang mobil hitam tua itu. Sopir-sopir mengatakan bahwa malam sebelum Jaya menghilang, ia terlihat sedang duduk di dalam mobil itu, memeriksa radio yang menyala sendiri. Setelah itu, tidak ada lagi yang melihatnya. Mobil itu kayak menyimpan sesuatu, bisik seorang sopir kepada rekannya. Tapi semua hanya berani berbisik. Tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh, apalagi mengusik mobil tersebut. Bulan berganti, dan lagi-lagi suara sang dukun datang menghantui malam Suyatno. Sudahkah kau beri makan? Ingat, mereka lapar. Kali ini, incarannya jatuh pada Slamet, sopir yang sudah lama bekerja tapi belakangan sering melawan. Slamet pernah protes ketika gajinya dipotong dengan alasan kerusakan mobil, padahal ia merasa tidak bersalah. Kalau terus begini, saya mending keluar aja, Pak, kata Slamet dengan nada kesal suatu sore. Suyatno hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hati, ia sudah tahu, Slamet adalah tumbal berikutnya. Malam itu, Slamet diminta mengantarkan mobil keluar kota. Namun, esok paginya, mobil ditemukan terparkir rapi di garasi, tanpa jejak Slamet. Anehnya, mobil itu basah kuyup, padahal tidak ada hujan semalam. Di jok belakang, seorang sopir mengaku mencium bau anyir darah yang samar. Merinding aku kalau lihat mobil itu, kata seorang karyawan pelan. Kayak ada yang hidup di dalamnya. Semakin lama, kisah karyawan hilang ini menjadi bahan bisik-bisik. Setiap kali ada yang lenyap, selalu ada keterkaitan dengan mobil hitam tua itu. Mobil yang catnya mulai kusam, tapi entah kenapa tetap terawat. Tidak pernah dipakai keluar, tapi mesinnya kadang terdengar menyala sendiri di tengah malam. Beberapa sopir senior bahkan bersumpah pernah mendengar suara ketukan dari dalam bagasi mobil itu. Ada juga yang melihat kabut tipis keluar dari celah pintu mobil saat mereka lewat di garasi. Namun, tidak ada yang berani mengadu. Mereka tahu, sekali bicara salah, bisa jadi gilirannya hilang. Pak Suyatno sendiri semakin terbiasa dengan ritual bulanan ini. Setiap kali ia membawa tumbal baru, ia akan duduk di depan mobil hitam tua itu, membakar dupa, lalu membaca mantra yang dulu diajarkan sang dukun. Dalam pandangan matanya yang setengah sadar, ia sering melihat bayangan-bayangan mengerikan. Wajah Wahyu, Jaya, Slamet, semua muncul sebentar lalu hilang, seolah ditelan kegelapan di dalam mobil. Anehnya, alih-alih takut, Suyatno justru merasa semakin kuat. Setiap kali ritual selesai, tubuhnya lebih ringan, langkahnya lebih mantap, dan tatapannya semakin membuat orang segan. Bisikan-bisikan yang dulu hanya terdengar samar, kini makin jelas. Teruskan, semakin banyak darah, semakin besar kuasamu. Dan ia percaya. Di luar sana, warga semakin resah. Rumor tentang hilangnya orang-orang yang pernah bekerja di rental Suyatno makin sering terdengar. Namun, tidak ada bukti nyata. Polisi memang sempat datang menanyakan tentang Jaya dan Slamet, tapi Suyatno pandai berkelit. Ia hanya menunjukkan surat pengunduran diri palsu atau alasan bahwa karyawan itu memang malas selalu kabur. Lagi pula, siapa yang berani menuduh Suyatno secara langsung? Aura wibawanya membuat polisi pun segan. Namun, satu hal yang tak bisa dibantah, setiap kali ada karyawan yang menghilang, mobil hitam tua itu selalu dikaitkan. Warga yang lewat depan garasi malam hari sering melihat lampunya menyala sendiri. Ada pula yang bersumpah mendengar suara orang merintih dari dalam, tapi ketika dicek, mobil itu terkunci rapat. Suyatno tidak peduli lagi dengan semua bisik-bisik itu. Baginya, selama rental makin ramai,
pelanggan makin hormat, dan semua orang tunduk padanya, maka apapun yang ia lakukan sepadan dengan hasilnya. Malam-malamnya kini selalu ditemani ritual, dan setiap bulan, tumbal baru harus disediakan. Ia sudah terbiasa memilih dengan dingin siapa yang layak menjadi korban berikutnya. Siapapun yang membangkang, banyak tanya, atau sekadar membuatnya tidak nyaman. Bagi Suyatno, mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah bayaran untuk mempertahankan kekuasaan yang kini melekat di dirinya. Dan di pojok garasi, mobil hitam tua itu tetap terparkir diam, seperti predator yang sabar menunggu santapan berikutnya. Lampunya kadang berkilat samar, seperti mata yang berkilau di dalam kegelapan. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Karena di rental itu, satu-satunya aturan yang berlaku hanyalah diam atau lenyap. Sejak bergabung sebagai karyawan baru di rental mobil milik Pak Suyatno, Budi merasa ada banyak hal janggal yang sulit ia abaikan. Pada awalnya ia hanya menganggap bisik-bisik sopir senior sebagai gosip biasa. Cerita tentang karyawan yang tiba-tiba hilang, mobil yang tidak pernah keluar garasi, atau suara-suara aneh di malam hari terdengar seperti bumbu untuk menakut-nakuti anak baru. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin sulit baginya untuk menolak rasa curiga yang tumbuh. Nama-nama seperti Wahyu, Jaya, dan Slamet kerap disebut dengan nada berbisik. Mereka semua adalah sopir yang hilang tanpa jejak, dan anehnya, setiap hilangnya selalu berhubungan dengan mobil hitam tua yang diparkir di pojok garasi. Budi adalah tipe orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Ia lebih suka mencari tahu dengan mata kepala sendiri. Maka, ketika suatu malam ia mendapat giliran menjaga garasi, ia sengaja berjalan ke arah mobil itu. Ket mobilnya kusam, warnanya hitam legam yang tampak semakin menakutkan saat terkena cahaya redup lampu neon di garasi. Ada bau besi berkarat bercampur amis yang samar-samar tercium setiap kali ia mendekat. Dengan hati-hati, ia menyentuh gagang pintu mobil. Anehnya, gagang pintu itu dingin sekali, seolah-olah mobil baru saja ditarik keluar dari kulkas raksasa. Padahal, cuaca malam itu cukup gerah. Budi menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu bagasi. Awalnya ia hanya berniat mengecek, membuktikan bahwa semua gosip hanyalah omong kosong. Tapi begitu bagasi terbuka, dadanya langsung sesak. Di sana, ia melihat bercak merah yang sudah mengering, menempel di karpet bagasi. Warnanya memang sudah menghitam, tapi tidak mungkin salah, itu adalah bercak darah. Budi langsung mundur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ya Allah, gumamnya lirih. Sejak saat itu, rasa curiganya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Keesokan paginya, Budi mencoba mengutarakan temuannya kepada salah satu sopir senior, Pak Darto. Namun, lelaki parubaya itu justru menaruh telunjuk di bibirnya dengan ekspresi tegang. Jangan bicara sembarangan, Bud. Mulutmu bisa bikin kau celaka. Tapi, Pak, saya lihat sendiri ada darah di bagasi mobil itu, jawab Budi dengan suara setengah berbisik. Pak Darto menunduk, memandang ke arah pintu kantor tempat Suyatno biasanya duduk. Sudah banyak yang hilang, Bud. Kau kira kami nggak tahu? Tapi kalau kau pintar, diamlah. Bekerja saja, jangan kepo. Percaya sama saya, kalau terlalu banyak tahu, kau bisa jadi tumbal berikutnya. Budi tercekat mendengar kata tumbal. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Darto langsung beranjak, pura-pura sibuk mengatur kunci mobil agar tidak terlihat sedang mengobrol serius. Sementara itu, gosip di kalangan warga sekitar semakin liar. Ibu-ibu yang suka berkumpul di warung mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami. Aku sering dengar suara jeritan, loh, tiap malam Jumat. Dari arah garasi itu, ujar Buati, pemilik warung kecil di depan rental. Betul, aku juga pernah dengar. Kayak orang kesakitan, minta tolong. Tapi pas aku intip, pintu garasi terkunci rapat, timpal Bu Ratmi. Ada juga cerita dari seorang tukang ojek yang sering mangkal di dekat situ. Ia bersumpah pernah melihat cahaya merah dari dalam mobil hitam tua itu, padahal mobilnya tidak menyala. Aku kira aku salah lihat. Tapi setelah itu,
Aku mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi, aku dikurung di dalam mobil itu dan gak bisa keluar, katanya dengan wajah serius. Gosip-gosip ini semakin menyebar. Rental Pak Suyatno mulai dijuluki warga sebagai garasi angker. Walau begitu, tidak ada yang berani menegur langsung. Aura wibawa Suyatno terlalu kuat, dan entah mengapa, setiap kali ia lewat, orang-orang hanya bisa menunduk tanpa berani menatap matanya. Budi sendiri semakin dihantui ketakutan. Malam-malamnya tidak pernah tenang sejak melihat bercak darah di bagasi. Ia sering mimpi buruk, melihat wajah orang asing menempel di kaca mobil, mendengar suara jeritan dari dalam bagasi, atau bahkan merasakan tangan dingin yang mencengkeram lengannya saat ia tertidur. Suatu malam, ia nekat mendekati garasi lagi. Kali ini, niatnya bukan sekadar mengecek mobil, tapi mencoba mencari bukti lebih nyata. Ia membawa senter kecil yang diselipkan di sakunya. Namun, baru beberapa langkah masuk ke garasi, tubuhnya langsung merinding. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada aroma anyir yang menusuk hidung. Dari kejauhan, ia mendengar suara lirih, seperti seseorang berbisik, "Tolong." Budi berhenti seketika, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan mobil yang terparkir diam. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, berasal dari arah mobil hitam tua. Dengan langkah gontai, ia mendekat. Senter di tangannya bergetar. Saat sinar senter menyorot kaca jendela mobil itu, Budi hampir menjerit. Di sana, samar-samar, ia melihat wajah pucat seorang pria menempel dari dalam kaca, matanya membelalak, bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berteriak, tapi tanpa suara. Budi terhuyung ke belakang, senter hampir terjatuh dari tangannya. Ketika ia menatap lagi, wajah itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya kaca gelap yang memantulkan bayangannya sendiri. Dengan napas tersengal, Budi segera lari keluar garasi, meninggalkan mobil itu begitu saja. Sejak malam itu, ia semakin yakin bahwa ada yang sangat tidak beres di tempat kerjanya. Tapi masalahnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Menyimpan rahasia ini membuatnya tersiksa, namun membicarakannya dengan orang lain bisa membahayakan dirinya. Di sisi lain, warga semakin berani bergosip. Bahkan ada yang mengatakan rental itu sebenarnya tempat persembunyian makhluk gaib, dan mobil hitam tua hanyalah wadah untuk menampung arwah-arwah korban. Aku yakin, mobil itu keramat. Setiap malam Jumat Kliwon, arwah korban dipanggil untuk menguatkan ilmu si Suyatno, kata seorang warga dengan nada serius di warung kopi. Budi yang kebetulan mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk. Kata-kata itu terasa menancap dalam pikirannya. Ia tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi apa yang dilihatnya di garasi seolah membenarkan gosip itu. Hari-hari berikutnya, Budi bekerja dengan perasaan was-was. Ia selalu berusaha menghindari mobil hitam tua itu, bahkan sekadar melirik pun tidak berani. Namun, anehnya, ia justru sering merasa diperhatikan. Saat menyapu garasi, ia merasakan tatapan dari arah mobil. Saat membereskan kunci, ia mendengar ketukan samar dari bagasi. Yang membuatnya semakin takut adalah ketika ia mulai merasa dibayang-bayangi sosok-sosok asing. Pernah suatu malam, dalam perjalanan pulang, ia melihat bayangan seorang pria duduk di kursi belakang motornya lewat kaca spion. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Budi panik, hampir menabrak trotoar, tapi ketika ia menoleh, kursi belakang kosong. Jangan-jangan, mereka ngikutin aku, pikirnya ketakutan. Pelan tapi pasti, Budi mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus diam. Ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung di balik rental mobil itu. Dan jika benar gosip warga, maka setiap bulan akan ada korban baru. Namun, ia juga sadar, melawan Pak Suyatno bukan hal mudah. Lelaki itu bukan hanya sekadar bos yang temperamental, melainkan seseorang yang seolah-olah memiliki kekuatan gaib yang membuat siapapun segan. Malam-malam berikutnya, Budi tidak bisa tidur dengan tenang. Suara jeritan dari garasi sering terbawa dalam mimpinya. Setiap kali ia terbangun dengan keringat dingin, ia merasa satu hal makin jelas, cepat atau lambat,
Ia harus memilih, tetap diam dan ikut menjadi bagian dari lingkaran gelap itu, atau mencari cara untuk membongkar semua rahasia yang menakutkan. Dan semakin lama, semakin besar pula rasa takutnya, karena ia merasa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Kalau ia terlambat, bisa jadi namanya akan ditambahkan dalam daftar karyawan yang hilang secara misterius. Malam semakin larut, bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit. Udara terasa berat, seolah seluruh kampung sedang ditindih sesuatu yang tak kasat mata. Bagi sebagian besar warga, malam Jumat Kliwon adalah malam pantangan. Tapi bagi Pak Suyatno, malam itu adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Malam di mana ia harus menjalankan ritual terbesar dalam hidupnya, demi memastikan wibawa dan kuasa yang sudah ia miliki tidak akan pernah pudar. Instruksi dari dukun tua yang memberinya ilmu pengasihan sudah sangat jelas. Untuk menjadikanmu abadi dalam wibawa, kau harus memberi tumbal seorang perempuan muda. Darahnya akan mengikat kekuatanmu selamanya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Suyatno. Ia sudah menimbang-nimbang siapa yang akan dijadikan korban. Dan akhirnya, pilihannya jatuh pada Sari, gadis belia berusia 17 tahun, anak dari salah satu karyawannya yang setia, Pak Darto. Alasan Suyatno memilih Sari sederhana tapi kejam. Gadis itu cantik, lugu, dan tidak akan banyak dicurigai jika ia tiba-tiba lenyap. Siapa yang akan menduga bahwa seorang bos rental yang disegani itu tega mengorbankan anak karyawan sendiri? Sore sebelum malam ritual, Suyatno memanggil Pak Darto ke ruangannya. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Pak Darto, besok saya ada perlu. Tolong, malam ini biarkan Sari ikut bantu di garasi sebentar. Katanya dia butuh uang tambahan, kan? Anggap saja ini kesempatan baik." Pak Darto semula ragu, tapi aura wibawa Suyatno membuatnya tak bisa menolak. Ia hanya mengangguk, meski ada rasa tak enak di hatinya. Maka malam itu, tepat setelah Isya, Sari datang ke garasi dengan mengenakan jaket lusuh dan wajah polos yang belum pernah merasakan kerasnya dunia. Ia pikir, ia hanya akan diberi pekerjaan ringan, mungkin membersihkan mobil atau membantu mencatat data. "Masuk saja, Sar." "Pak Suyatno sudah nunggu di dalam," ujar salah satu sopir dengan nada aneh. Sari menuruti, melangkah masuk ke dalam garasi yang gelap dan hanya diterangi lampu redup kekuningan. Bau dupa menusuk hidungnya, membuatnya sedikit pusing. Ia tidak tahu, malam itu dirinya bukan sedang dipanggil untuk bekerja, melainkan dipilih sebagai tumbal terakhir. Di dalam garasi, Suyatno sudah menunggu dengan pakaian hitam lengkap. Di hadapannya, tergeletak sesaji, kepala ayam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air merah. Mobil hitam tua yang selama ini jarang disentuh terparkir tepat di tengah ruangan, seperti pusat dari segala perhatian. Ketika Sari masuk, ia merasa bulu kuduknya meremang. "Pak, saya harus ngapain?" tanyanya dengan suara lirih. Suyatno tersenyum tipis. "Duduk saja dulu di dekat mobil itu. Nanti saya jelaskan." Sari menurut, meski ada rasa aneh yang sulit ia pahami. Suyatno lalu mulai menyalakan dupa lebih banyak, memenuhi garasi dengan asap pekat. Ia duduk bersila, menggumamkan mantra yang diajarkan sang dukun. Suaranya rendah, bergetar, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Asap mengepul, lampu bergoyang-goyang seakan tertiup angin padahal pintu garasi tertutup rapat. Suara aneh mulai terdengar, desisan, tangisan lirih, bahkan tawa samar yang membuat Sari semakin gelisah. "Pak, ini apa?" tanyanya dengan nada ketakutan. Suyatno menoleh dengan mata merah menyala karena pantulan dupa. "Diam saja, Sari. Malam ini kau akan jadi bagian penting. Jangan melawan." Nada suaranya tegas, membuat gadis itu tercekat. Ia tidak tahu bahwa bagian penting yang dimaksud adalah menjadi persembahan. Sementara itu, Budi, karyawan baru yang sudah lama curiga, kebetulan sedang berjaga di luar garasi. Ia melihat Sari masuk dan merasa ada yang tidak beres. Perasaan buruk yang sudah lama menghantuinya kini makin kuat. Kenapa harus anak perempuan itu yang dipanggil malam-malam? Gumamnya gelisah. Dari celah jendela,
Budi mencoba mengintip. Ia melihat Suyatno duduk bersila, dikelilingi dupa, dengan wajah menyeramkan. Sari duduk ketakutan di dekat mobil hitam tua. Jantung Budi berdegup kencang. Ia teringat bercak darah yang pernah ia lihat di bagasi, wajah pucat yang pernah menempel di kaca mobil itu, serta jeritan-jeritan yang sering ia dengar tiap malam Jumat. Kini semuanya terasa menyatu. Ritual, mobil angker, dan hilangnya para karyawan. Ya Allah, jangan-jangan Sari, bisiknya. Di dalam garasi, ritual semakin memuncak. Suyatno berdiri, mengambil sebilah pisau kecil yang ujungnya sudah berlumur minyak. Ia melangkah mendekati Sari. Maafkan aku, Sari. Semua ini demi wibawaku, demi kejayaanku. Kau terpilih bukan tanpa alasan. Darahmu akan membuatku abadi. Sari terbelalak, tubuhnya gemetar. Ia mencoba bangkit, tapi langkahnya kaku, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Pak! Apa maksudnya ini? Jangan, Pak! Tolong, teriaknya histeris. Namun, jeritannya hanya bergema di dalam garasi yang terkunci rapat. Suyatno mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Suara mantra keluar dari mulutnya semakin cepat, seperti bahasa yang tidak dimengerti manusia biasa. Dupa berkobar, lampu berkelip, dan dari arah mobil hitam tua, terdengar suara erangan panjang, seperti rintihan banyak orang sekaligus. Sari menangis ketakutan, berusaha menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Matanya memandang pintu garasi dengan putus asa. Di luar, Budi menahan napas. Ia tidak bisa tinggal diam. Tangannya meraih gagang pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia menggedor-gedor, tapi tidak ada yang mendengar. Sari! Bertahanlah! Aku akan cari bantuan, teriak Budi, meski suaranya nyaris tertelan oleh raungan gaib dari dalam garasi. Ritual terus berlanjut. Suyatno mulai mendekatkan pisau ke lengan Sari. Air matanya bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Namun, saat itu pula, ada kejadian aneh. Dari dalam mobil hitam tua, lampu depan menyala dengan sendirinya, menyorot terang ke arah Suyatno. Mesin mobil bergemuruh padahal tidak ada kunci di dalamnya. Suara klakson menggema panjang, membuat garasi bergetar. Sari menutup mata sambil menangis, sementara Suyatno justru semakin bernafsu. Terimalah darahnya. Jadikan aku raja abadi. Pisau itu siap diturunkan, dan pada saat yang sama, bau amis darah bercampur asap dupa semakin pekat, memenuhi seluruh ruangan. Budi di luar masih mencoba mendobrak pintu, napasnya tersengal karena panik. Ia tahu, jika ia terlambat, maka Sari tidak akan pernah kembali keluar dari garasi itu. Dan malam Jumat Kliwon itu, di bawah sinar bulan purnama, ritual terakhir Suyatno hampir mencapai puncaknya. Sebuah malam yang akan menentukan, apakah ia benar-benar menjadi raja abadi, atau justru tenggelam bersama semua dosa darah yang sudah ia taburkan. Malam Jumat Kliwon itu, garasi rental milik Pak Suyatno terasa lebih dingin daripada biasanya. Angin berdesir di antara celah pintu besi yang berkarat, menimbulkan suara meringkik seperti erangan. Bau anyir darah bercampur aroma kemenyan dari dupa yang dibakar memenuhi ruangan. Di tengah garasi, di antara deretan mobil yang berjejer rapi namun suram, Pak Suyatno menyiapkan sesaji. Ayam hitam yang telah disembelih, kembang 7 rupa, kendi berisi air, dan sehelai kain putih penuh bercak merah. Di sampingnya, Sari, gadis muda yang menjadi incaran tumbal terakhir, terikat erat di kursi kayu. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi, air mata mengalir tanpa henti. Ia berusaha berteriak, tapi mulutnya disumpal kain kotor yang baunya menusuk hidung. Suara isakan teredam itu membuat suasana semakin mencekam. Pak Suyatno menyalakan lilin-lilin merah dan hitam yang diletakkan melingkar di lantai garasi. Cahaya temaramnya memantul pada bodi mobil-mobil rental yang dia membisu, seolah ikut menyaksikan ritual. Dengan tangan bergetar, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh sang dukun. Kata-kata kuno itu meluncur dari bibirnya dengan suara parau,
bergema menembus dinding garasi. Ya roh leluhur, ya penguasa gaib, berikan aku wibawa abadi, jadikan aku raja yang disegani. Suasana mendadak berubah. Udara semakin berat, langit-langit garasi seolah bergetar. Dari celah-celah mobil, muncul bunyi aneh. Suara ketukan pintu mobil yang terbuka sendiri, jeritan rem, bahkan suara mesin meraung meski kunci tidak terpasang. Sari menangis semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba meronta, tapi ikatan terlalu kuat. Lalu, sesuatu yang ganjil terjadi. Dari kaca mobil yang berderet di sisi kiri garasi, muncul bayangan-bayangan hitam. Bayangan itu semakin lama semakin jelas, wajah para supir dan karyawan yang pernah menghilang. Wajah-wajah pucat, tubuh membiru, mata melotot penuh dendam. Mereka adalah arwah tumbal Pak Suyatno yang bangkit menuntut balas. Tidak, ini tidak mungkin, jerit Pak Suyatno sambil mundur beberapa langkah. Suara-suara jeritan menggema dari dalam mobil, seperti ada orang yang disiksa di dalamnya. Beberapa mobil berguncang hebat, pintunya terbuka menutup sendiri. Dari bagasi salah satu mobil, darah segar menetes, mengalir pelan ke lantai garasi hingga membentuk genangan. Bau amisnya menusuk hidung. Pak Suyatno mencoba menenangkan diri. Ia mengangkat pisau yang disiapkan untuk menyembelih Sari. Kalian tidak bisa menghentikan aku. Aku sudah berkorban banyak. Tinggal sekali lagi, maka aku akan abadi, teriaknya histeris. Namun, arwah-arwah itu mendekat. Sosok supir pertama yang dulu ia bunuh muncul paling depan. Tubuhnya membiru, wajahnya lebam seperti habis dicekik. Ia menatap Pak Suyatno dengan mata kosong, lalu berbisik lirih, giliranmu sekarang. Tiba-tiba, mesin salah satu mobil menyala sendiri dengan suara menggelegar. Lampu sorotnya menyorot tubuh Pak Suyatno, membuatnya terhuyung. Dari ban mobil lain, keluar tangan-tangan hitam yang meraih kakinya. Pak Suyatno menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tubuhnya terseret ke tengah lingkaran ritual. Sari yang masih terikat menyaksikan dengan mata terbelalak. Ia melihat tubuh Pak Suyatno diseret seolah-olah oleh mesin-mesin gaib. Kulitnya terkoyak, darahnya mengucur deras. Jeritannya menggema ke seluruh garasi, bercampur suara klakson mobil yang meraung panjang dan menakutkan. Arwah-arwah para tumbal mengelilingi Pak Suyatno, menindih tubuhnya. Mereka menyeretnya ke arah mobil hitam tua yang sejak lama tak pernah keluar dari garasi. Mobil yang konon menjadi saksi pembunuhan pertama. Pintu mobil terbuka lebar, gelap gulita di dalamnya, seperti mulut jurang tak berdasar. Jangan. Ampun. Aku hanya ingin disegani, hanya ingin dihormati, teriak Pak Suyatno sambil meronta. Namun, mobil itu menelan tubuhnya. Begitu pintunya menutup, terdengar jeritan panjang yang diakhiri dengan suara berderak seperti tulang patah. Mobil itu berguncang hebat, kaca-kacanya pecah satu persatu, darah memercik keluar dari sela pintunya. Sari pingsan karena ketakutan, tubuhnya lunglai di kursi. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan garasi rental dalam keadaan kacau. Lilin-lilin padam, lantai penuh bercak darah, dan mobil-mobil berantakan. Pak Suyatno tak pernah ditemukan lagi. Yang tersisa hanyalah kursi kayu dengan bekas ikatan, serta mobil hitam tua dengan kaca pecah dan bercak darah mengering di bodinya. Sejak saat itu, rental mobil milik Pak Suyatno terbengkalai. Tak ada yang berani menyentuh mobil-mobil di dalamnya. Warga percaya, garasi itu telah dikutuk. Beberapa orang yang nekat melewati area rental pada malam hari mengaku melihat sosok Pak Suyatno berdiri di antara mobil-mobil tua, matanya menyala merah, wajahnya penuh luka. Kadang terdengar suara mesin mobil menyala sendiri, atau jeritan supir yang dulu menjadi korban. Garasi itu menjadi tempat angker yang dihindari siapapun. Nama Pak Suyatno tak lagi diingat sebagai bos rental yang disegani, melainkan sebagai manusia tamak yang dikutuk oleh arwah para korbannya. Ia ingin wibawa abadi, tapi yang didapat hanyalah kutukan kekal, terperangkap di antara deretan mobil-mobilnya, menjadi penjaga gaib yang menakutkan.